Kita tidak pernah merasakan kebahagiaan sempurna. Kesuksesan kita yang paling bahagia bercampur dengan kesedihan. Pierre Corneille. Aku pernah mendapat penghargaan sebagai pegawai terbaik di kantorku. Terbaik dari ratusan pegawai. Piagamnya aku pandangi sampai beberapa hari. Namun, apa aku pantas mendapatkannya? Aku juga sempat mendapatkan beasiswa pendidikan selama 6 bulan di Amerika. Semua rekan memberiku ucapan selamat. Namun, apakah mereka tulus mengapresiasiku? Aku selalu berpikir mereka akan membicarakanku di belakang. Benarkah aku yang terbaik dan patut mendapatkannya? Atau hanya karena aku lebih dikenal saja oleh pimpinan? Bagaimana kalau orang-orang tahu kalau aku benar-benar tak layak? Sebenarnya, aku sering mendapat prestasi. Namun entah mengapa keluargaku seperti menganggap itu biasa saja. Tak perlu berbangga diri, memang seperti itulah seharusnya, kata orang tuaku. Aku terus berkarya, tapi aku tak pernah puas. Mungkin mereka akan mulai bangga bila namaku sudah masuk media nasional, pikirku. Tapi ternyata, saat namaku masuk media nasional pun, mereka masih tampak biasa saja. Mungkin memang ini biasa saja. Apa yang aku lakukan rasanya tak pernah ada artinya. Apa aku harus menjadi tokoh nasional dan internasional terlebih dahulu? Sahabatku bilang, aku mengalami imposter syndrome. Sebuah sindrom ketika seseorang merasa tidak pantas meraih kesuksesan yang dicapainya. Apa kamu juga mengalaminya? Sejarah. Seorang psikolog bernama Rose Clance bersama rekannya, Suzanne Imes, pada tahun 1978 melakukan sebuah penelitian. Mereka mensurvei lebih dari 100 wanita yang telah diakui memiliki keunggulan profesional oleh rekan-rekannya dan menunjukkan prestasi akademik melalui gelar pendidikan dan nilai ujian. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para wanita ini, terlepas dari validasi lingkungan sosial yang telah mengakuinya, mereka tidak memiliki pengakuan diri atas pencapaian mereka. Ketika ditanya tentang kesuksesan mereka, beberapa peserta mengaitkannya dengan keberuntungan. Sementara itu, beberapa dari mereka percaya bahwa orang telah melebih-lebihkan kemampuannya. Fenomena ini kemudian disebut sebagai imposter syndrome. Imposter atau penipu dianggap sebagai penipu karena sindrom ini membuat sang penderitanya merasa seperti seorang penipu. Penipu yang selalu takut bahwa orang lain akan menemukan bahwa dia sesungguhnya tidak mampu dan tidak sebaik yang orang pikirkan, meskipun kenyataannya tidak begitu. Sindrom ini awalnya ditemukan pada banyak wanita cerdas dengan capaian prestasi tinggi. Namun pada perkembangannya, sindrom ini juga ditemukan pada banyak pria. Imposter syndrome merupakan fenomena psikologis di mana seseorang tidak mampu menerima dan menghargai keberhasilan yang ia raih sendiri. Orang yang mengalami imposter syndrome selalu mempertanyakan dirinya sendiri atas pencapaian atau prestasi yang telah diraih. Mereka merasa bahwa dirinya tidak secerdas, sekreatif, atau berbakat seperti yang orang lain lihat. Ia akan merasa bahwa pencapaian yang berhasil diraih merupakan bentuk dari keberuntungan atau kebetulan saja, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Sindrom si perfeksionis. Imposter syndrome banyak muncul pada mereka yang memiliki sifat ambisius, perfeksionis, dan pekerja keras. Awalnya, mereka tumbuh dan dididik dalam keluarga yang terlalu mengedepankan prestasi atau pencapaian tinggi. Namun tidak cukup diajarkan tentang bagaimana merespon kesuksesan maupun kegagalan. Mereka yang dituntut dengan prestasi tinggi namun kurang apresiasi. Sindrom ini juga muncul pada anak-anak yang cerdas dan telah mendapat label tinggi di lingkungan sosialnya, sehingga mereka merasa terus tertekan untuk mewujudkan harapan atau ekspektasi lingkungannya. Mereka merasa bersalah dan merasa buruk ketika tidak mencapai prestasi maksimal atau tidak menjadi yang terbaik. Orang-orang minoritas, baik secara ras, suku, latar belakang ekonomi, atau jenis kelamin juga lebih rentan mengalami sindrom ini. Lady Gaga, seorang musisi yang telah meraih 9 Grammy Awards dan puluhan prestasi internasional lainnya, juga mengalami sindrom ini. I still sometimes feel like a loser kid in high school and I just have to pick myself up and tell myself that I'm a superstar every morning so that I can get through this day and be for my fans what they need for me to be. Lady Gaga. Terkadang saya masih merasa seperti seorang anak pecundang di sekolah dan saya hanya perlu bangkit dan mengatakan pada diri sendiri bahwa saya adalah seorang superstar setiap pagi supaya saya dapat melewati hari ini dan menjadi apa yang penggemar saya butuhkan. Lady Gaga. Jika kamu merasa sangat ambisius dalam mengejar keinginanmu, terlalu perfeksionis, namun juga sering meragukan kemampuan diri sendiri, merasa bahwa kamu tidak memiliki kapasitas seperti orang banyak, sering mengaitkan prestasi dan pencapaian dengan faktor eksternal, sering merasa takut akan gagal, dan mudah merasa kecewa hingga frustasi saat tidak mampu memenuhi standar tinggi yang dibuat diri sendiri, serta ada keinginan untuk terus membuktikan kemampuan hingga stres, maka ada kemungkinan kamu mengalami imposter syndrome.
Namun kamu tidak sendiri. Diperkirakan hampir 70% manusia akan mengalami tanda dan gejala imposter syndrome setidaknya sekali dalam hidup mereka. Meskipun bukan merupakan gangguan mental yang berbahaya, namun sindrom ini memerlukan perhatian khusus agar tidak menyebabkan depresi. Selalu merasa kurang. Pernahkah kamu merasa tidak pantas memposting foto atau video di media sosial seperti orang kebanyakan? Ingin membuat video YouTube tentang materi yang kamu sukai, namun selalu dihantui rasa takut bila dianggap tidak bagus, tidak berbobot, atau tidak menarik. Ingin mendaftar beasiswa pendidikan, namun terlalu takut mendapati bila ternyata kamu jauh dari kualifikasi. Ingin mendaftar suatu pekerjaan, kamu takut bersaing dengan orang lain yang kamu pikir pasti jauh lebih kompeten darimu. Atau ingin mendekati seseorang yang lama kamu kagumi, namun kamu terlalu takut dia akan menganggapmu aneh. Lalu setelah kamu mengurungkan diri mengejar apa yang kamu inginkan, kemudian kamu mendapati bahwa orang yang mendapat posisi itu ternyata seseorang yang kamu kenal, seseorang yang kamu tahu kapasitasnya, seseorang yang kamu rasa kamu lebih baik darinya. Mengapa dia yang terpilih? Namun terlambat, kamu sudah melewatkannya. Tapi saat kamu melakukan apa yang kamu inginkan dan kamu mendapatkannya, kamu terus melakukan penyangkalan dan menepis pikiran bahwa kamu memang mendapatkannya dengan susah payah. Kamu justru meyakinkan dirimu dan berkata pada dirimu sendiri bahwa semua orang juga bisa mendapatkan itu dengan mudah. Kamu merasa bahwa kamu tidak layak diapresiasi atas pencapaianmu. Now when I receive recognition for my acting, I feel incredibly uncomfortable. I tend to run in on myself. I feel like an imposter. Any moment, someone's going to find out I'm a total fraud and that I don't deserve any of what I've achieved. Emma Watson. Sekarang ketika saya menerima pengakuan untuk acting saya merasa sangat tidak nyaman. Saya cenderung untuk mengubah diri saya sendiri. Saya merasa seperti penipu. Setiap saat, seseorang akan mengetahui bahwa saya benar-benar penipu dan bahwa saya tidak pantas mendapatkan apapun yang telah saya capai. Emma Watson. Imposter syndrome bisa memberikan dua macam pengaruh bagi penderitanya. Pertama, mereka menjadi selalu termotivasi dan semakin ambisius untuk menjadi yang terbaik, meskipun tidak pernah cukup puas. Namun juga bisa membuat seseorang menjadi sangat tidak percaya diri dan takut untuk melangkah karena sudah melabeli diri sendiri sebagai seseorang yang tidak mampu. Because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her. Lao Tzu. Karena seseorang percaya pada dirinya sendiri, ia tidak berusaha meyakinkan orang lain. Karena seseorang puas dengan dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Karena seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia menerimanya, kata Lao Tzu. Mencari kesempurnaan tidak akan pernah ada habisnya. Seseorang dengan impostor syndrome perlu bisa mengenal dirinya sendiri, menerima dan menghargai dirinya sendiri, mengakui kekurangannya, dan menghargai setiap progres yang telah dilalui hingga prestasi yang telah dicapai. Mereka perlu banyak membuka diri, menerima masukan, mendengar pendapat orang lain tentang dirinya, dan berdamai dengan ketidaksempurnaan. Bila kamu adalah salah satu dari mereka, maka bicaralah dengan sahabat yang paling kamu percaya. Dengarkan pendapat mereka tentangmu. Terimalah pujian dengan senang hati dan terima pula kritikan untuk bisa membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang kamu pikirkan belum tentu sama dengan apa yang orang pikirkan tentangmu. Apa yang kamu takutkan belum tentu benar. Namun bagaimanapun juga, sadarilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia memiliki celah kurangnya masing-masing, dan itulah celah di mana kita saling mengisi. There is no way to be perfect and no fun in being perfect. Alicia Keys. Tidak ada cara untuk menjadi sempurna, dan tidak ada yang menarik dari menjadi sempurna. Alicia Keys.